Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahrudi Madianto dengan NIM 23060430008, Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan, Program Studi Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar. Saya di sini akan menjelaskan tentang senam lantai sekolah dasar. Senam lantai sekolah dasar. Sejarah. Keberadaan senam lantai di Indonesia dimulai sejak masuknya tentara Jepang ke tanah air. Senam mulai diperkenalkan oleh tentara peta Jepang yang dikenal dengan senam Talso. Senam mulai dipertandingkan dalam pesta olahraga internasional pada tahun 1963, yaitu pada pertandingan Ganevo atau Games de New Emerging Force. Pengertian dari senam lantai. Senam lantai merupakan salah satu olahraga yang kerap dilakukan orang dalam ruangan. Senam lantai dilakukan di atas lantai dan biasanya menggunakan matras sebagai alasnya. Karena cocok dilakukan di dalam ruangan, maka kamu patut mencoba senam ini sebagai alternatif olahraga jika tidak bisa berolahraga di luar rumah. Senam lantai memiliki unsur-unsur gerakan seperti mengguling, melompat, meloncat, berputar di udara, menunggu dengan tangan atau kaki untuk mempertahankan sikap seimbang, atau meloncat ke depan dan ke belakang. Ada manfaat senam lantai. Yang pertama, meningkatkan fleksibilitas atau kelenturan tubuh. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan diri. Yang ketiga, meningkatkan kesehatan tulang. Yang keempat, meningkatkan kesehatan tubuh. Tujuan dari senam lantai ada empat, yaitu yang pertama, meningkatkan fleksibilitas dan kelenturan tubuh. Yang kedua, meningkatkan kekuatan otot. Yang ketiga, meningkatkan keseimbangan dan koordinasi tubuh. Yang keempat, meningkatkan kebugaran jasmani. Macam-macam senam lantai ada enam, yaitu satu, roll depan, yang kedua, roll belakang, yang ketiga, sikap lilin, yang keempat, sikap kayang, yang kelima, sikap meroda, yang keenam, loncat harimau. Roll depan. Roll depan adalah gerakan mengguling atau menggelinding badan ke depan dengan bentuk membuat seperti roda. Gerakan roll depan mengandalkan kekuatan tubuh bagian atas dan belakang, yaitu tengkuk, punggung, pinggang, serta panggul bagian belakang. Cara melakukan roll depan sebagai berikut. Yang pertama, mula-mula posisikan tubuh dengan cara berjongkok, kemudian kedua tangan menumpuk pada matras selebar bahu. Yang kedua, luruskan kedua kaki, tekuk siku tangan, kepala dilipat hingga dagu menyentuh dada. Yang ketiga, guling ke depan dengan mendaratkan tengkuk terlebih dahulu. Kemudian kaki dilipat rapat pada dada. Yang keempat, kedua tangan dilepaskan tumpuan dari matras. Pegang mata kaki dan berusahalah bangun. Yang kelima, bangun dengan posisi jongkok dan kedua tangan ke depan. Yang kedua, ada roll belakang. Pengertian dari roll belakang atau guling belakang, menggulingkan badan ke belakang dengan posisi tubuh badan tetap harus membulat, yaitu kaki dilipat, lutut tetap melekat di dada, dan kepala ditundukkan sampai dagu melekat di dada. Gerakan roll belakang memerlukan kekuatan dua tangan. Berikut cara melakukan gerakan roll belakang. Yang pertama, berdiri tegap dengan kedua tangan diangkat lurus ke atas membentuk huruf V. Yang kedua, pandangan lurus ke depan. Yang ketiga, ikuti dengan menekuk kedua lutut sampai agak jongkok atau setengah jongkok.
Yang keempat, kemudian luruskan tangan ke depan. Yang kelima, gulingkan badan ke belakang dengan tangan siap menyangga dan memberi dorongan agar gulingan maksimal. Yang keenam, ketika berguling kaki lurus dan ketika menjatuhkan badan, kaki dijatuhkan di atas kepala. Yang ketujuh, kembali ke posisi semula dengan berdiri tegak dan pandangan mata ke depan. Yang ketiga, ada sikap lilin. Sikap lilin merupakan sikap tidur terlentang yang kemudian kedua kaki diangkat keras ke atas dan rapat bersama-sama. Dengan pinggang ditopang kedua tangan dari pundak-pundak menempel pada lantai. Berikut cara melakukan sikap lilin. Yang pertama, posisi tubuh tidur terlentang dengan kaki lurus dan tangan di samping badan. Yang kedua, posisi kaki harus lurus dan rapat agar bisa melakukan sikap lilin. Yang ketiga, kaki dalam posisi lurus dan rapat diangkat ke atas. Yang keempat, gunakan tangan sebagai penopang pinggang dan kaki. Yang keempat, ada sikap kayang. Sikap kayang adalah salah satu gerakan senam lantai yang menitik beratkan tumpuan pada tangan dan kaki secara bersamaan. Berikut cara melakukan sikap kayang. Yang pertama, tubuh dalam posisi berdiri tegak, kedua tangan diletakkan di pinggul. Arahkan pandangan fokus ke depan. Yang kedua, kepala ditekuk ke belakang dengan posisi kedua kaki ditekuk. Yang ketiga, tangan juga ditekuk, namun posisinya melewati kepala. Yang keempat, tangan ditekuk ke belakang hingga posisinya menyentuh matras dan dijadikan tumpuan. Yang kelima, saat melakukan kayang, posisi tubuh meregang dan melengkung. Yang kelima, ada sikap meroda. Gerak meroda adalah gerakan memutar tubuh dari arah samping. Tumpuan gerakan meroda terletak di bagian kaki serta tangan. Dalam gerakan meroda ini, kemampuan untuk melatih gerak berdiri dengan tangan atau handstand yang memerlukan. Berikut cara melakukan sikap meroda. Yang pertama, badan berdiri tegak dengan posisi menyamping. Yang kedua, gerakan kaku meroda atau baling-baling yang benar dapat dilakukan dengan kedua kaki. Dibuka sedikit selebar dan posisi tangan direntangkan ke atas membentuk huruf P. Yang ketiga, arahkan pandangan fokus ke depan. Yang keempat, letakkan telapak tangan kiri di atas matras atau lantai dengan posisi kanan lurus ke atas. Ketika melakukan langkah ini, badan dijatuhkan ke samping. Yang kelima, kaki kanan diayunkan ke atas dengan kaki kiri menjadi tolakan. Posisi kedua kaki terbuka dan sedikit sering. Yang keenam, letakkan kaki di samping tangan sedangkan lengan kiri terangkat. Lakukan langkah ini bersamaan dengan meletakkan kaki kiri di samping kaki kanan. Yang keenam, ada loncat harimau. Loncat harimau adalah suatu gerakan yang menyerupai gerak guling depan. Hanya saja gerakan dilakukan dengan awalan suatu loncatan jauh ke depan dan mendarat dengan kedua tangan dan berguling seperti pada guling depan. Berikut cara melakukan loncat harimau. Yang pertama-tama sikap permulaan jongkok. Posisikan kedua kaki dengan rapat, lalu kedua tangan sejajar bahu mengarah ke atas, bagian telapak tangan menghadap ke depan. Yang kedua, pada saat menolakkan kaki pada matras, naikkan badan ke depan sambil menjaga kedua kaki dan badan lurus atau membusur. Yang ketiga, sikap simpan kedua tangan matras, lalu masukkan kepala di antara kedua tangan tersebut sembari siku ditekuk.
Yang keempat, setelah kepala melewati kedua tangan, lakukan gerakan menggelinding. Gerakan ini berawal dari pundak, punggung, pinggang, serta panggul. Yang kelima, terakhir, jongkok sambil meluruskan tangan ke depan lalu berdiri. Apakah ada pertanyaan anak-anak? Kalau tidak ada, saya cukupkan presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Milih rampung Mimi. Dimaksud? Benar.